Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku kelas 6 MI Rifaiyah Limpung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPS tema 1 subtema 1 tentang karakteristik geografis dan sosial negara-negara ASEAN ya. Bisa kamu temukan di LKS halaman 6. Oke, kita mulai. Kamu perhatikan baik-baik dan kamu pahami video ini, tidak perlu kamu tulis ya, cukup kamu dengarkan saja karena di buku LKS sudah ada. Nah, yang pertama letak Asia Tenggara itu terletak di 210 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 950 derajat bujur timur dan 1410 bujur timur. Ya, letak geografis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak geologis terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini negara-negara yang termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ya, kamu pahami ini. Terus, nah sekarang batas wilayah ASEAN, batas sebelah utara benua Asia dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Iklim Asia Tenggara, ya, muson laut tropis dengan sifat selalu basah dan hangat. Iklim di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson sehingga mengakibatkan terjadinya dua musim, yaitu musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober ketika angin muson tenggara bertiup dari Australia menuju daratan Asia. Tapi karena di utara Khatulistiwa terjadi pembelokan ke kanan, maka terjadilah angin muson barat daya yang sifatnya basah dan mendatangkan hujan di Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaka, dan Indonesia Barat. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April ketika angin muson timur laut yang berasal dari Samudra Pasifik banyak mendatangkan hujan di belahan bumi utara. Karena di selatan Khatulistiwa terjadi pembelokan ke kiri, maka terjadi angin muson barat laut yang mengakibatkan musim hujan bagi Indonesia. Intinya di Asia Tenggara itu musimnya cuma ada dua. Kalau nggak musim hujan, ya musim panas itu ya. Nah, biasanya kemarau itu terjadi di bulan April sampai Oktober, sedangkan musim hujan terjadi di bulan Oktober sampai April. Tapi ini kadang kalau di masa sekarang ini bisa berubah-ubah ya. Musimnya sudah tidak sama, ini cuma perkiraan saja ya, perkiraan. Terus selanjutnya sumber daya alam Asia Tenggara ya. Yang pertama letak strategisnya berada di dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia dan merupakan jalur pelayaran. Terus hutan. Daerah persebaran hutan terdapat di seluruh negara Asia Tenggara kecuali Singapura. Jadi seluruh negara di Asia Tenggara itu punya hutan kecuali negara Singapura, karena negara Singapura itu seluruh negara berbentuk kota ya, jadi nggak ada hutannya. Terus yang ketiga laut, potensi utamanya sebagai sumber air hujan, sumber bahan tambang, bahan baku pembuatan garam, dan prasarana transportasi yang murah. Yang keempat, tanah. Tanah subur terdapat di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Terus bahan tambang, yang kelima, bahan tambang. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki beragam bahan tambang antara lain bauksit dan timah, yaitu di Malaysia dan Indonesia, minyak dan gas alam di Brunei Darussalam. Nah, sekarang kegiatan ekonomi penduduk. Apa sih yang dilakukan penduduk di Asia Tenggara itu? Ya, sektor pertanian ya, yang paling banyak itu sektor pertanian merupakan tulang punggung bagi negara-negara Asia Tenggara kecuali Singapura dan Brunei Darussalam.
Faktor yang mendukung pertanian menjadi tulang punggung ekonomi penduduk adalah tanahnya subur, iklim yang mendukung, dan besarnya persentase penduduk yang tinggal di pedesaan. Hasil hutan pertanian dan perkebunan merupakan barang ekspor yang penting dari Asia Tenggara. Hasil pertanian utama adalah padi. Hasil pertaniannya berupa padi ya, karena iklimnya mendukung, terus tanahnya subur, maka orang-orang di Asia Tenggara itu kebanyakan bertani atau bercocok tanam. Kita lanjut. Nah, penduduk Asia Tenggara, sebagian besar penduduk di negara Asia Tenggara itu 63% tinggal di pedesaan, kecuali Brunei 67%, Malaysia 57%, dan Singapura 100% tinggal di kota. Penduduk di Asia Tenggara terdiri dari berbagai etnis, antara lain ya, yang pertama ada penduduk asli. Penduduk asli itu dari suku Melayu mendiami wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Terus B, suku bangsa Negrito mendiami wilayah Filipina, dan suku bangsa Thai mendiami wilayah Thailand. Penduduk pendatang Cina, India, Arab, Eropa, dan Amerika. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak Guru harap kamu masih semangat walaupun belajar dari rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.